Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa memang rasanya setiap hari waktu berjalan semakin cepat. Belum lama kita berpisah dengan Ramadan, tiba-tiba sudah mau Ramadan lagi. Dan sudah banyak di mana-mana acara untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang fikih puasa. Dan kita akan awali dengan puasa di zaman Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, kalau usia proses pensyariatan di masa Rasulullah itu berlangsung selama 23 tahun, terhitung sejak turunnya Quran pertama kali sampai Nabi wafat, maka Ramadan yang diperintahkan kepada beliau untuk melaksanakan puasa itu tidak sepanjang 23 tahun. 13 tahun pertama di Mekah itu belum ada perintah puasa. Baru ada perintah puasa setelah beliau hijrah ke Madinah, dan itu pun juga masuk tahun kedua. Jadi kita bisa hitung jamaah sekalian, Ramadannya Nabi Muhammad yang dijalaninya dengan berpuasa itu hanya 9 kali dalam kehidupan Nabi. Lebih banyak tidak puasanya daripada puasanya. 23 dikurang 9 itu berapa Pak? 14 ya. Iya, lebih banyak tidak mengalami Ramadannya begitu. Dan kalau kita telisik lebih dalam lagi, itu kan 9 kali itu kan puasanya. Tapi kalau kita lihat malamnya, kita kan kalau malam itu kan melakukan sholat tarawih ya. Nah, kalau di masa Nabi justru tidak ada sholat tarawih berjamaah seperti kita. Pernah sempat mau dikerjakan sama Nabi, hanya saja kemudian beliau membatalkannya. Membatalkan itu bukan berarti perintahnya itu dibatalkan, tapi pelaksanaannya ditunda. Ditundanya sampai beliau wafat. Kenapa kok ditunda sampai beliau wafat? Karena beliau takut ini kan masih ada kemungkinan tiba-tiba ada perubahan-perubahan lagi gitu ya Pak. Nah, kalau sampai malamnya itu diwajibkan berjamaah ke masjid Qiyamul Lail atau tarawih itu, Nabi merasa wah ini berat banget nih buat umatnya. Maka Nabi defense, mempertahankan diri, sudahlah saya tidak mau bikin gara-gara yang nanti memancing Jibril tiba-tiba turun dan mewajibkan. Jadi itu kejadiannya cuma 3 kali aja Pak. Malam pertama, kedua, ketiga. Setelah itu malam-malam berikutnya Nabi sudah tidak lagi ke masjid berjamaah gitu. Kalau ada yang mau ke masjid itu urusan ente lah. Tapi Nabi enggak. Ya kalau Nabi enggak ya siapa yang mau ke masjid ngapain juga gitu kan. Nah itu berlangsung Pak sampai Nabi wafat 9 tahun kemudian. Sehingga kalau mereka yang tidak tahu ceritanya secara utuh itu kemudian akhirnya bingung. Ini sholat tarawih ini nggak ada riwayatnya ini, nggak ada riwayatnya. Karena kalau dicari-cari hadisnya, yang ada itu cuma 3 kali, ya kan? Itu pun tidak ada berapa rakaatnya dan sebagainya itu nggak ada. Kalaupun ada yang menyebutkan misalnya 11 rakaat seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha itu, hadisnya sahih memang. Tapi itu lebih tepatnya untuk dikaitkan dengan sholat tahajud, karena memang Aisyah mengatakan di dalam Ramadan dan di luar Ramadan Nabi nggak pernah kurang dari 11 rakaat. Tapi kalau yang tarawih itu Pak, berapa rakaatnya itu tidak ada penjelasan. Karena apa? Karena ya baru sempat berjalan 3 kali terus dibubarkan, dan nggak ada yang ngungkit-ngungkit seperti itu lagi sampai Nabi wafat. Nah baru nanti kemudian muncul prakteknya. Tadi kan saya bilang bukan dibatalkan tapi ditunda. Nah karena ditunda sampai Nabi wafat, baru muncul prakteknya di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah disitulah mereka baru melaksanakan tarawih. Itu kalau kita ngomongin tarawihnya. Nah kalau ngomongin balik lagi ke puasanya,
Puasanya 9 kali Pak. Hanya saja yang unik di awal-awal pensyariatan, bahwa puasanya ini masih mengacu pada puasa-puasa umat terdahulu. Bapak tahu ya, umat terdahulu itu misalnya di Bani Israel itu ada nabi namanya Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Itu puasanya bukan Ramadan Pak. Puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa berat gitu kan. Dan itu wajib. Kita nggak kebayang kalau sampai Allah wajibkan kita puasa yang model Nabi Daud itu. Dan ada juga jenis puasa yang ini para sahabat ingin melakukannya tapi dilarang oleh Nabi, yaitu puasa yang nggak cuman siang tapi malam juga. Jadi awal-awal mula disyariatkan puasa itu Pak, dimulainya tuh bukan sejak terbit fajar atau subuh, dimulainya tuh dari ba'da maghrib. Jadi nggak ada sahur Pak, adanya cuman kebuka lagi gitu. Jadi kalau orang sudah maghrib nih kan emang harus berbuka gitu ya. Tapi begitu dia makan dan berhenti dari makan, nah itu sudah mulai puasa lagi. Atau kalaupun dia nggak makan pas maghrib itu misalnya dia tidur aja gitu, nah itu sudah wajib puasa lagi, bukan dari terbit fajar. Nah ini ada kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran ya. Kalau kita baca rangkaian surat Al-Baqarah dari 183 itu kan kutiba alaikumusiyam gitu kan. 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Nah 187 itu ada ceritanya di situ Pak, menarik. Jadi kan Allah mengawali dengan uhilla lakum, telah dihalalkan bagimu lailatus syiyam, malam-malam bulan puasa, arrafathu ila nisaikum, untuk berhubungan dengan istri-istrimu. Ini ayat unik Pak. Kenapa kok tiba-tiba aja ujuk-ujuk Allah bilang telah dihalalkan? Bukannya emang halal? Kan kalau malam emang gak puasa gitu kan. Kita tuh memandangnya begitu. Tapi kalau kita selidiki ke dalam sirah nabawiyah, ternyata waktu itu awalnya malam tuh wajib puasa juga Pak. Ada 2 kasus nih yang menarik. Pertama, ada seorang sahabat yang dia tuh orang Madinah, kerjanya di ladang di di kebun kurma. Puasa kan dia dari pagi sampai siang sampai sore. Bayangin Pak, kerja di ladang kurma gitu ya. Capek lah, haus dan sebagainya. Begitu menjelang matahari terbenam, dia pulang niatnya mau buka, mau iftar. Sayangnya koordinasinya nggak jalan nih sama istrinya. Istrinya belum masak Pak, dan nggak ada GoFood juga gitu kan. Jadi begitu dia sampai rumah, kata istrinya, astagfirullah, saya belum siapin apa-apa. Ya terus suaminya bilang, ya sudahlah kalau gitu sana cari makan di mana, saya tungguin. Pak, orang kerja seharian dari pagi sampai sore, nungguin bininya cari makan gitu ya. Ketiduran dia Pak. Nah begitu ketiduran, bininya pulang bawa makanan, astagfirullah, kenapa abang tidur gitu. Itu kan kalau kita ya udah bangunin aja dan makan kan. Nah masalahnya peraturannya kalau sempat tidur udah harus puasa lagi. Jadi tuh makanan kagak dimakan, bininya aja yang makan akhirnya. Nah suaminya harus puasa lagi, ketemu lagi besok maghrib lagi. Asal jangan ketiduran lagi aja Pak, itu kagak selesai-selesai tuh puasanya begitu. Nah, cerita kasus yang kedua adalah yang dialami langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Umar Pak, urusan masalah nahan lapar malam sih gampang lah buat dia. Cuman yang susah kan gini Pak, ini sebulan loh puasa. Kalau siang nggak boleh hubungan suami istri wajar. Nah kalau malam kagak boleh juga, bolehnya cuma pas buka doang. Ini kita mau makan apa mau ngapain nih, begitu kan? Ya beliau makan. Nah habis makan iseng sama bininya. Nah padahal tuh nggak boleh Pak, malam itu tidak boleh jima karena udah mulai puasa juga, melanggar peraturan, ya kan? Ya tapi apa boleh buat, akhirnya karena dorongan yang udah nggak kebendung lagi, akhirnya bininya diberi juga tuh Pak. Umar bin Khattab itu Pak, bayangin coba. Ya namanya gejolak syahwat ya, kalau emang udah sepaneng mau bilang apa ya kan. Begitu udah selesai baru Umar sadar, astagfirullah, dosa banget nih saya. Ya kan bulan Ramadan kalau ngelanggar dengan jima kan panjang urusannya Pak, ya kan.
Maka Umar segera bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nyerahin nyawa dah, udah mau diapain aja terserah deh ya Rasul. Pokoknya saya taubat, saya minta ampun. Kalaupun harus dihukum apa segala macam, siaplah gitu, ya kan? Tapi ternyata saat dia datang ke rumah Nabi, saat itu juga Jibril pas banget lagi turun bawa wahyu, ya ayat itu. Bunyinya, telah dihalalkan bagi kamu untuk jima di malam hari bulan puasa. Umar begitu dengar langsung yes, mantap gitu, ya kan? Sesuai banget nih. Bahkan ayat itu panjang tuh, Pak. Uhilla lakum lailatus shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kata Umar, gue banget. Alimallah, Allah tahu bahwa kamu telah berkhianat pada dirimu. Iya sih, saya barusan khianat sama diri saya. Kuntum takhtanuna anfusakum. Fataba alaikum, kata Allah. Allah sudah terima taubatmu. Umar ngelihat kanan kiri, yang diajak ngomong saya apa gimana ya? Wa'afa ankum, dan Allah sudah memaafkan. Diterima taubatnya dan dimaafkan. Terus ada terusannya lagi kan? Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang bashiruhunna, lakukan hubungan suami istri itu pada istrimu. Fal'ana, kata Umar, sekarang ulang Umar, ya kan? Begitu pulang, bininya nanya, gimana bang? Diapain kita sama Allah gitu, sama Nabi, dihukum apa? Enggak, turun barusan ayat begini-begini, dan terkadang kata-kata ayat itu bilang fal'ana bashiruhunna, sekarang jimaklah dengan mereka. Ya udah yuk, terusin Pak gitu. Kepotong sebentar gitu kan, balik lagi terusin lagi ronde kedua kali gitu, bagaimana ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu kisah awalnya tuh kalau kita buka di Ibnu Katsir atau di Al-Qurtubi atau di beberapa tafsir tuh sejarahnya begitu, agak panjang memang. Tapi intinya sih ya yang udah jadi kesimpulannya kayak kita sekarang, yaitu kita puasanya tuh mulai dari subuh ya sampai maghrib. Walaupun ini kalau kita baca ayatnya, emang ayatnya tuh kayak bikin masalah gitu Pak. Enggak secara zahir bisa kita paham. Coba perhatikan. Itu ayatnya kan pertama dikatakan fakulu washrabu, makanlah dan minumlah di malam hari itu kan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Kalau kita sih bacanya sekarang ada tulisannya minal fajr, tapi waktu itu Jibril belum menambahkan yang minal fajrnya itu. Berhenti di situ Pak, belum selesai ayatnya Jibril berhenti. Jadi rupanya ayat Quran itu turun kadang-kadang nggak utuh satu ayat itu, nggak Pak, sepotong-sepotong diturunkannya. Nah masalahnya, makanlah dan minumlah kamu sampai jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitam. Pak, namanya mereka orang Arab ya, para sahabat tahulah al-khaytul abyad itu benang putih, al-khaytul aswad itu benang hitam. Nah maka sepanjang malam tuh mereka makan minum sambil kemana-mana bawa-bawa benang putih, benang hitam gitu. Makan ya kan, kumpul sama keluarga ke atas tempat tidur sama bini, bawa-bawa benang putih, benang hitam gitu. Nah sampai mereka mikirnya gini, ini benang putih, benang hitam sampai kelihatan jelas perbedaannya, tapi kan nggak pasti juga. Akhirnya ada satu orang sahabat, udahlah kita konfirmasi aja ke Nabi. Ini ya Rasul, mohon maaf nih, maksudnya benang putih, benang hitam itu maksudnya gimana sih? Kata Nabi, benang putih itu siang. Oh siang, benang hitam berarti malam. Benang hitam malam. Jadi kamu boleh makan minum terus sampai jelas antara perbedaan siang dan malam, dan itu maksudnya adalah fajar. Oh fajar, kalau fajar mah jelas. Benang putih, benang hitam bagaimana urusannya, gitu kan? Nah besoknya Jibril turun dengan menambahkan dua kata, minal fajr, gitu doang Pak. Lah dari kemarin kayak turunin semua gitu kan, ini udah bingung mereka. Nah sampai fajar itulah mereka boleh makan, boleh minum dan puasa. Cuma Pak, ayat itu masih ada terusannya kan? Summa atimmus shiyama ilal lail, maka sempurnakanlah puasamu ilal lail. Nah ini bikin masalah Pak, ayatnya itu bikin masalah. Masa kita disuruh puasa sampai malam, bukannya sampai maghrib?
Ayatnya coba Bapak periksa. Tsumma atimus shiyama ilal lail, sampai malam. Itu ayatnya. Nah, terus gimana penjelasannya? Ya penjelasannya sih sederhana, para ulama udah ngejelasin panjang lebar sih, kita aja yang kadang-kadang suka salah paham, Pak. Dikatakan bahwa puasa sampai malam, maksudnya bukan sampai selesainya malam, juga bukan sampai tengah-tengah malam, tapi sampai malam itu maksudnya sampai ketemu dengan malam, ya Pak. Kita nih kalau berangkat dari kampung mau ke Jakarta, baru masuk Bekasi Barat, Pak, kita udah bilang udah sampai nih Jakarta, walaupun belum sampai banget sih, baru pintu gerbang selamat datang di DKI Jakarta, Pak. Itu dibilang udah sampai Jakarta, ya kan? Sampai Jakarta itu bukan sampai Monas, Pak. Ya sampai Jakarta, yaitu batasnya Jakarta ya di situ itu, ya kan? Nah, maka dikatakan sempurnakanlah puasamu sampai malam, ya sampai ketemunya malam. Kapan malam itu dimulai, ya itulah berhenti kamu. Nah, tinggal kan masalahnya malam itu dimulai jam berapa, kan gitu, Pak? Jam berapa kira-kira malam itu? Ya, malam itu dimulai sejak matahari terbenam. Kalau Bapak nggak percaya, lihat aja teks lagu anak-anak itu, ya kan? Matahari terbenam, hari mulai malam, tuh kan? Nah, udah jelas itu. Iya dong. Ya kan, hari mulai malam, matahari terbenam. Kita aja bahasa kita, Pak, ya ngobrol-ngobrol sama teman di di kafe di mana. Ah, saya pamit duluan dah. Udah malam gitu. Mana lu masih siang. Jam 10, Pak, dibilang siang. Bego nggak, Pak? Ya kan? Masih siang, baru jam 10 udah pulang aja gitu, Pak. Dan ini masalah siang sama malam jadi urusan sama Pak polisi di jalan, Pak. Gitu. Ya kan? Karena kan kalau malam lampu harus nyalain tuh kalau kita naik mobil, ya kan? Pertanyaannya, malam tuh mulai jam berapa, Pak? Apa jam 6? Atau matahari gelap atau maghrib? Gitu kan? Nah, itu kalau kini kan sekarang kita maghribnya udah lewat jam 6 lebih kan? Kalau pas jam 6 lampu mobil kita belum kita nyalain, ditilang sama polisi, kita protes nggak, Pak? Kita protes, Pak, belum malam, baru jam 6, gitu kan? Dia bilang jam 6 itu sudah malam. Enggak, malam itu jam 12 kalau menurut saya, kan gitu, Pak. Yang tukang begadang jam 12 malam, belum malam nih, masih siang. Baru juga jam 11 masih siang. Lampu kita matiin, Pak, mobil ditangkap sama polisi, ya kan? Ini masalah siang atau malam ini kan masalah teknis kan? Nah, di dalam Al-Qur'an itu dikatakan puasalah kamu sampai malam, maksudnya sampai ketemu malam, dan batasnya adalah ghurubus syams, ketika matahari terbenam. Maka kita buka puasa ya pas matahari terbenam. Nah, jamaah sekalian, pelajaran yang penting dari kapan mulai puasa dan kapan berakhirnya, itu kan Quran jelas tuh, Pak, menyebutkan minal fajr. Kata-katanya itu jelas, fajar. Fajar itu apa, Pak? Fajar itu adalah subuh. Jadi kalaupun kita bangun ya, sudah masuk waktu imsak gitu ya. Tapi kalau belum subuh ya berarti belum harus mulai puasa. Karena imsak itu disunnahkan agar jangan sampai kita ngepas banget dengan waktu subuhnya. Tinggal masalahnya itu begini, Pak. Kalau subuh itu di tiap wilayah negara tuh beda-beda. Di kita subuhnya kita orang Indonesia ini memang secara ilmu astronomi beda, Pak, dengan subuhnya orang-orang di Timur Tengah, di Saudi khususnya. Karena subuhnya kita orang Indonesia tuh datangnya lebih cepat. Matahari walaupun masih ada di balik bumi, tapi cahayanya itu udah ketangkep di atmosfer kita lebih awal daripada matahari yang ditangkap di atmosfernya orang-orang Saudi. Ini saya belajar begini sama Ketua 8 Lembaga Antariksa Nasional, Dr. Thomas Jamaluddin. Beliau menjelaskan begini, Pak. Kita nih orang-orang yang tinggal di daerah ekuator atau khatulistiwa, karena bumi itu muter gitu, Pak ya, maka ketebalan atmosfer di ekuator itu lebih tebal ketimbang yang ada di kutub utara. Ya pokoknya gini, makin ke utara atmosfer makin pendek, ya kan? Makin ke ekuator atmosfer makin tebal karena ada gerakan namanya sentrifugal. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah kita di Indonesia itu karena atmosfernya lebih tinggi,
masih jauh matahari terbit, tapi udah ketangkep tuh sama permukaan atmosfer kita lebih cepat. Jadi belum masih lama matahari terbit udah ketemu duluan itu. Wah, udah kelihatan itu twilightnya, cahayanya. Nah, twilight atau cahaya itulah yang kita sebut dengan fajar. Fajar itu pada hakikatnya adalah berkas sinar matahari di balik bumi sana, yang oleh kita belum kelihatan karena belum bisa dilihat secara tegak lurus. Tapi kalau untuk atmosfer kita dengan ketebalan setebal itu, dia udah langsung dapat. Nah, itu relatif memang di setiap negeri. Makin negerinya itu ke utara atau ke selatan, atmosfernya makin rendah. Jadi dia akan menangkap sinar matahari itu makin lambat. Ya, makin lambat, makin ke sono makin lambat. Nah, maka kalau dibilang orang-orang di Saudi bilang Indonesia itu kecepatan subuhnya 20 menit. Iya, memang benar. Tapi faktanya kita udah lihat itu. Faktanya bahwa fajarnya kelihatan memang. Dan kita ngikutin fajar, bukan ngikutin waktunya Saudi. Saudi lah atur aja situ. Kalian tuh ketebalan atmosfernya berapa? Segitu belum kelihatan, ya udah terima aja. Nah, kalau di kita karena atmosfernya lebih tebal, segitu tuh udah kelihatan. Maka itu sudah fajar. Nah, yang jadi masalah kemudian terjadi kasus di mana orang salah faham dalam memahami hadis-hadis Nabi terkait sudah terdengar suara subuh masih makan aja, gitu ya. Nah, ini Pak yang harus diklarifikasi adalah bahwa puasa itu tidak ditentukan berdasarkan kita dengar atau tidak dengar azan. Karena muazin itu manusia, ya kan? Bisa jadi dia memang kecepatan, ya kan? Bisa jadi dia keterlambatan, dan bisa jadi dia azan bukan azan subuh. Nah, makanya kemudian kita harus tahu nih konteks di zaman Nabi juga. Kalau di zaman Nabi azan subuh itu ada dua. Ya sebenarnya sih azan subuh satu, tapi ada dua kali azan yang sebelumnya, yaitu yang pertama itu memang belum subuh. Ya, ada Abdullah bin Umi Maktum dan ada Bilal. Nah, yang azan pertama itu memang belum subuh. Ketika para sahabat sedang sahur, sedang makan, minum dan sebagainya, terdengarlah azan yang pertama yang bukan subuh itu. Nah, kemudian para sahabat kan memang baru nih Pak, ini kita mulai puasa jam berapa sih gitu kan. Nah, begitu ada azan pertama, para sahabat bingung, nih kita udah mulai puasa apa belum? Umar nih masih pegang gelas gini Pak, ya kan, lagi makan gitu kan. Terus azan tuh, Umar bilang, ya Rasul, ini gimana? Saya minum apa enggak jadi? Kata Nabi, habisin. Itu Pak, dibilang habisin itu Pak, enggak mungkin kalau itu adalah azan subuh. Enggak mungkin Rasulullah memerintahkan Umar untuk makan aja padahal udah subuh kan. Nah, kemungkinan yang paling sederhananya adalah itu azan yang pertama. Dan memang itu fakta, di masa Nabi itu azan pertama ada. Nah, kalau orang dengan segala merasa diri paling pinternya dia bilang enggak, walaupun udah subuh yang penting masih dengerin azan. Nah, kalau azannya teman saya Pak, dia juara MTQ nasional. Kalau azan lama dia Pak, ada kali setengah jam dia azan. Nah, kan kita bisa habis nambah lagi. Kenapa? Hayya 'alas shalah. Dipanjangin aja azannya kan. Kita bisa nambah itu Pak kalau sampai azannya habis. Bukan sampai azan habis. Tidak ada satupun ayat atau hadis yang menyebutkan mulainya puasa sejak azan itu selesai. Enggak, sejak fajar. Itu Quran yang bilang. Jangan dilawan Quran dengan logika-logika nggak jelas gitu. Fajar. Nah, fajar itu apa? Ya lihat aja, begitu fajar muncul ya berarti sudah nggak boleh. Makanya ada kenapa para ulama kemudian menyunnahkan ada imsak beberapa saat sebelum fajar beneran. Udahlah jangan makan, jangan minum, karena di masa itu Pak belum ada yang namanya penjadwalan secara presisi. Kalau kita kan asik ya, subuh jam berapa nih? Misalnya 4:30 gitu. Kita bangun jam 4:25 Pak. Subuh 4:30, kita bangun 4:25. Masih ada 5 menit, ya kan? Boleh makan nggak Pak? Asal kita pasti nih, ya kan? 5 menit lagi subuh nih, ya kan? Udah tahu, apalagi kalau saya di rumah Pak. Itu masjid udah berisik gitu. Ya, 10 menit sebelum subuh dia udah baca tarhim. Ya kan? Tarhimnya itu mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masih Abu Bakar, masih lama nih, ya kan?
Karena nanti ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali gitu kan. Nah, udah Utsman, wah dikit lagi nih gitu kan. Nah, jadi ada ukurannya secara imajiner gitu kan. Nah, bangun udah waktu imsak tapi belum subuh bisa hajar begitu Pak. Karena kita udah bisa ngitung presisi, ada jam dan sebagainya. Bayangkan kalau itu di masa Nabi Pak, nggak bisa sepresisi itu. 5 menit lagi subuh, nggak bisa Pak. Itu dia harus hati-hati ya kan, harus mengambil jarak yang lebih jauh gitu istilahnya. Nah maka ada imsak yang kita mengistihadkannya ya 10 menit lah sebelum subuh. Anda jangan makan dulu, kenapa? Takutnya pas lagi tiba-tiba ya kelihatan itu gitu kan. Itu imsak tuh sebenarnya asal muasalnya dari situ. Nah alhamdulillahnya kita hidup di zaman modern, imsak itu belum waktunya untuk puasa. Jadi kalau baru imsak hajar aja, tinggal pakai detik aja. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Nah gitu kan. Begitu 0 kita udah gak makan. Bisa sepresisi itu asik Pak, zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu gak bisa. Nah maka ada istilah imsak itu ya mau gak mau ya harus disiapkan. Itu untuk memulainya. Nah untuk berakhirnya Pak, ini penting juga. Kan dikatakan sampai malam ya kan, sampai terbenamnya matahari. Sebenarnya Pak, aslinya tuh kita harus ru'yatul asyams gitu. Aslinya ngelihat beneran matahari tenggelam. Dan tenggelamnya matahari atau maghrib itu tidak ditandai dengan matahari udah menghilang separuh, itu enggak. Tapi matahari bener-bener hilang bulatannya di balik horizon. Itu maghrib gitu kan. Nah oleh karena itu Pak, karena kita saking presisinya sampai detik juga tuh ya buka. Nah kita harus hati-hati juga Pak. Karena kadang-kadang jam kita tuh ada yang jam manual. Kayak ini tuh Pak, itu manual. Manual apa online? Manual. Tergantung nyetelnya Pak. Kalau nyetelnya kecepatan 1 menit aja, berarti belum maghrib tapi kita udah duluan. Itu parah Pak. Harus hati-hati gitu kan. Kecuali kalau yang online, jam di HP kita tuh rata-rata online Pak. Kalau itu insya Allah akurat. Kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil tuh jam yang paling akurat TVRI udah ketahuan, ya kan? TVRI itu saat-saat menantikan azan maghrib. Nah itu benar Pak. Tapi sekarang coba Bapak perhatikan ya, kalau maghrib kan ada beberapa TV terestrial itu ya, itu pun mereka beda detik loh Pak, ya kan? Ada yang duluan, ada yang belakangan, walaupun hampir bareng sih ya. Nah untuk kehati-hatian Pak, jangan sampai kita ngeduluin, mendingan kita ambil yang paling aman ya. Kalau semua sudah azan, RCTI azan, SCTV azan, apalagi azan semua udah muttafaqun alaih, bismillah gitu. Jangan baru ada satu TV azan kita langsung bismillah, ternyata itu Jatim TV Pak, Jawa Timur gitu. Hati-hati Pak. Itu kejadian beneran, karena di rumah saya waktu itu bapak mertua saya dari Jawa Timur ya kan, dia nonton TV yang ditonton Jatim ya, walaupun dia di Jakarta dia nonton Jatimnya azan, yuk mulai gitu kan. Sebentar, ntar dulu, itu TV apa? Jatim TV. Belum maghrib di sini, bedanya kira-kira 20 menit apa 30 menit gitu kan. Nanti yang harus hati-hati. Maka hati-hati jangan sampai kita terlewat, karena begini Pak, kalau sampai salah ya batal Pak puasa kita. Walaupun enggak dosa tapi harus ganti. Bapak harus bedain antara orang lupa dengan orang keliru. Kalau lupa, kita nih Pak misalnya belum, jarang-jarang puasa lah gitu misalnya kan, masuk 1 Ramadan lupa main comot aja tuh, comrok gitu kan, dapat 2 potong sama teh manis segelas gitu kan, enak tuh Pak, kenyang gitu kan. Baru kemudian astagfirullah, ini udah hari 1 Ramadan ya gitu kan. Nah itu Pak, itu namanya rizqun minallah ya, rezeki dari Allah. Kenapa? Ya karena ya itu nggak dosa, nggak batal, dapat pahala dan dapat kenyang juga gitu kan. Syukur-syukur gitu, sering-sering Pak ya. Hari ini lupa, besok banyak lupa tuh asik juga Pak gitu kan. Tapi itu lupa beda dengan keliru. Keliru itu Pak bisa jadi musibah. Kenapa? Karena puasanya batal walaupun nggak dosa, tapi harus ganti. Dan kalau yang keliru itu muazin Pak, nah ini parah. Itu kejadian Pak. Masjid samping rumah saya itu muazinnya tuh pernah mau digebukin orang sekampung.
Ya gara-garanya dia azan belum waktunya. Mungkin dia lagi nonton Jatim TV kali Pak, gitu. Dia main azan aja, padahal kita tahu, wah belum nih waktunya. Saya cek ke TV mana-mana belum ada yang azan. Kenapa tuh masjid azan? Kaget kita kan. Nah saya langsung hati-hati, jangan makan dulu. Nih subhat nih, hati-hati. Gitu kan. Saya bilang sama istri sama anak, tar dulu, jangan main makan dulu, gitu kan. Tar dulu. Bener Pak. Di tengah-tengah azan tuh tiba-tiba dia berhenti. Hayya 'alas shalah, berhenti, gitu kan. Nah, kan berhenti tuh. Tahu tuh dia kenapa? Mungkin lagi digebukin tuh dia di masjid itu sama orang-orang. Woi, belum waktunya, gitu Pak. Benar. Nah, setelah beberapa menit kemudian di TV udah ada azan, masjid itu Pak azan lagi. Orangnya lain Pak, bukan yang tadi. Yang tadi mungkin udah bonyok-bonyok kali bagaimana tuh ya. Nah, barulah kan udah ada konfirmasi nih, TV udah pada azan dan sebagainya. Kita yuk bismillah, kita buka. Lagi asik buka, tetangga samping saya tuh datang Pak, adik saya. Dia ketok-ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Itu azan gimana urusannya samping itu masjid gitu. Yang pertama hoax itu. Nah itu dia, kita sekeluarga udah pada makan. Bagus. Habis gimana dong? Ya nggak apa-apa, ganti ntar habis lebaran sehari itu. Wah ya tuh muazzinnya. Nah gitu Pak. Udah segitu besok-besok saya dengerin jarang-jarang dia azan gitu, kayaknya dipecat sama takmirnya itu, sama DKM-nya gitu ya. Jadi hati-hati Pak untuk yang itu. Kita mendingan nunggu barang 1 menit gitu kan. Nggak usah jauh-jauh ya, 1 menit 2 menit. Yakin banget ini udah azan baru gitu. Sama juga dengan sahur gitu juga Pak. Jangan percaya sama orang bilang nggak apa-apa udah azan makan aja terus gitu loh. Makan aja terus enak aja ya. Mendingan kita bersabar. Sebelum subuh hati-hati kita udah nggak makan dulu, ya kan? Maghrib kalaupun udah ada yang bilang azan-azan, kita pastikan dulu semua, biar puasa kita diterima Pak, gitu loh. Ini urusan puasa berat nih Pak, dari pagi sampai sore, nahan lapar dan sebagainya Pak. Kalau udah jam 2 siang tuh Pak, itu udah puyeng pikiran kita Pak, melihat air kali coklat tuh udah kayak Milo gitu Pak, ya kan? Iya kan, ngelihat karet gelang tuh udah kayak Indomie goreng gitu, ya kan? Udah Bapak bisa bayangin Pak, kalau lagi ngabuburit jam 4 sore kita belanja cari jajanan takjil, apa aja dibeli Pak, apa aja dibeli. Ya karena kita lagi nafsu kan gitu ya. Begitu buka minum segelas air, udah hilang tuh semua, ya kan? Udah nggak doyan gitu Pak. Nah itu kan namanya orang lagi syahwat begitu. Makanya hati-hati, jangan sampai puasa yang berat ini nanti membuat kita jadi sayang-sayang nggak diterima puasanya. Ini puasa orang awam aja, bukan puasa yang kelas kakap, kelas orang tinggi dan sebagainya. Kalau yang kelas tinggi Pak, orang para wali gitu, itu mah yang batalin aja susah Pak buat kita. Misalnya gini, ini kan siang-siang nih Pak, misalnya ini bulan puasa ya. Ini kita sekarang nih lapar kan, terus kita bilang, ntar buka puasa enaknya pakai apa ya? Kan biasa tuh kita ya. Nanti kalau kelas wali Pak, batal itu, batal. Makanya banyak juga orang yang nggak kuat, dia puasa pakai standar wali, tapi dia bukan wali. Akhirnya dia batal makan gitu. Lu kagak puasa, batal. Emang kenapa? Kata Pak Ustadz kalau mikirin makanan batal katanya. Dasar lu emang jarang ya, parah nih. Baik jamaah sekalian, kita tutup sama-sama dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.